Sejarah singkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir yang diutus ke bumi untuk memimpin umatnya ke jalan yang benar. Beliau dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah dan seorang ayah bernama Abdullah yang lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal atau 22 April 571 Masehi di kota Mekah tahun Gajah, dan meninggal pada tanggal 8 Juni 632 Masehi di Madinah pada tahun 63 tahun. Lahir yatim piatu karena Nabi Muhammad SAW dalam kandungan Abdullah sudah meninggal. Nabi lahir dari keluarga bangsawan Bani Quraisy, yaitu nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Abdullah, adalah seorang yang lahir dari keluarga Bani Quraisy yang membawa ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW artinya orang yang terpuji. Nama ini diberikan oleh kakek tercintanya, yaitu Abdul Muthalib. Dan masa kelahiran Nabi Muhammad SAW, sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, banyak hal yang terlihat jauh berbeda jika dibandingkan setelah kelahirannya, dan ditandai dengan peristiwa luar biasa yang terjadi saat itu. Masa jahiliyah, pada zaman jahiliyah merupakan zaman kebodohan sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, di mana para nabi itu waktu itu biasa menyembah berhala. Mereka juga terbiasa minum, berjudi, asusila, dan merendahkan perempuan. Hidupnya berpindah-pindah dan terbagi menjadi beberapa suku. Hidup penuh kebebasan dan tidak memiliki aturan dalam masyarakat, sehingga hidupnya saat itu sangat kacau. Nah, dengan peristiwa tahun gajah adalah peristiwa penyerbuan kota Mekah oleh tentara Abraham pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tahun gajah adalah tahun penyerangan Ka'bah oleh pasukan atau prajurit Abraham, yaitu Gubernur Habsyi di Yaman. Pasukan gajah yang dipimpin ingin menghancurkan Ka'bah karena orang Quraisy akan lebih terhormat, dan setiap tahun selalu banyak orang yang menunaikan haji. Hal ini yang membuat Abrahah ingin membelokkan umat manusia agar tidak lagi datang ke Mekah. Kemudian Abrahah mendirikan sebuah gereja besar di San'a yang disebut Al-Khulais. Namun usahanya tidak berhasil. Tidak ada yang mau datang ke gereja Al-Khulais. Abrahah sangat marah dan pada akhirnya mengerahkan pasukan gajah untuk menyerang Ka'bah di dekat Mekah. Pasukan gajah menyita barang milik penduduk, termasuk 100 ekor unta milik Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW. Ketika Ka'bah hendak dihancurkan, Allah SWT mengutus burung ababil untuk membawa kerikil sijil dengan paruhnya. Kerikil dijatuhkan tepat di kepala masing-masing pasukan gajah hingga menembus tubuh mereka hingga tewas. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Fil, yaitu ayat 1-5. Pasukan gajah ini diremukkan untuk mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama periode inilah seorang nabi akhir zaman, yaitu nabi yang terakhir, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah dan Siti Aminah. Peristiwa ini menandai tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya disebut tahun gajah. Dan ketika masih kecil, Nabi Muhammad SAW sudah merasakan kehidupan layaknya manusia biasa. Padahal beliau sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pada saat masih di kandungan pun beliau sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Ia lahir sebagai yatim piatu dan pada usia 6 tahun ia ditinggalkan oleh ibunya, sehingga ia menjadi yatim piatu. Ia merasakan apa yang dialami manusia pada umumnya. Dan pada usia 8 tahun beliau ditinggal oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kehidupan yang dijalaninya bisa menjadi panutan bagi seluruh umat manusia. Nabi Muhammad SAW disusui oleh Halimah As-Sa'diyah dan berada dalam asuhannya selama kurang lebih 6 tahun. Pada usia 5 bulan dia sudah berjalan, dengan pada usia 9 bulan ia sudah bisa berbicara dengan lancar. Sebagai seorang anak ia juga mengembalakan kambing, yaitu
kambing Abu Thalib paman Nabi Muhammad, mengajarnya berdagang ketika berumur 12 tahun ke negeri Syam yang diasuh oleh pamannya setelah meninggal dunia, dan merawat menjaga Nabi sampai dia berusia lebih dari 40 tahun. Soal dibelah dada Muhammad SAW, malaikat Jibril menelantangkan Nabi Muhammad SAW pada saat usia 4 tahun, selanjutnya membelah dadanya serta mengeluarkan hati dan segumpal darah dari dada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya malaikat Jibril mencucinya dan menatanya kembali ke tempatnya, dan Nabi Muhammad SAW tetap dalam keadaan sehat dan bugar. Soal dakwah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu untuk menyampaikan ajaran agama Islam dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Adapun orang yang pertama masuk agama Islam atau disebut dengan as-sabiqul awwalun, yaitu keluarga dan para sahabatnya, yaitu istrinya Khadijah, sahabatnya Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, anak angkatnya Zaid bin Harisah, Utsman bin Affan, Zubair, dan masih banyak lagi keluarga dan para sahabat Rasul yang lainnya. Dan selama 3 tahun lamanya Rasulullah SAW bersabda secara sembunyi-sembunyi dari satu rumah ke rumah lainnya. Kemudian turunlah surat Al-Hijr ayat 94. Dengan turunnya ayat ini, maka Rasulullah SAW menyiarkan dakwahnya secara terang-terangan. Tanggapan orang-orang Quraisy pada saat itu sangat marah dan melarang penyiaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan nyawa Nabi Muhammad sangat terancam. Namun Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya semakin kuat dan semakin tangguh menghadapi tantangan dan hambatan yang dihadapi dengan ketabahan serta sabar walau ejekan, caci maki, olok-olokan, dan menentang seluruh ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan masa kerasulan Nabi Muhammad SAW, pada masa kerasulannya Nabi Muhammad pada tahun yang ke-10, pada masa Uzmul Husni, yaitu tahun kesedihan, yang dimana pamannya Abu Thalib dan istrinya Siti Khadijah telah meninggal dunia, dan umat Islam berada dalam kesedihan. Di tengah kesedihannya, ia dijemput oleh malaikat Jibril dan Isra Mi'raj, untuk Isra Mi'raj, yaitu untuk perjalanan ke Masjidil Aqsa, ke Masjidil Haram, ke Sidratul Muntaha, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Perintah sholat 5 waktu. Pada saat 10 Hijriah, Nabi melakukan haji wada atau haji terakhir. Dalam wukufnya di Arafah, beliau menyampaikan khutbah yang berisi larangan menumpahkan darah kecuali dengan cara yang benar, larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak semestinya, larangan memakan harta riba, budak harus diperlakukan dengan baik, dan agar umatnya selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau berkhutbah selama 23 tahun, ia meninggal pada usia 63 tahun. Sekian ringkasan singkat tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Besok kita akan sambung lagi. Semoga sejarah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.